Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlinda Sapitri dengan NIM 20 30 11 10 58. Baiklah, saya dari bagian 3B. Saya akan membacakan sedikit materi tentang pemilihan Al-Quran. Saya dari kelompok 3. Yang pertama itu pemilihan Al-Quran pada masa Nabi. Pemilihan Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, penjagaan dan perawatan, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud pemeliharaan Al-Quran adalah proses pengumpulan, penulisan, dan pembukaan serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang. Pemilihan dalam KBBI adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang artinya pembukaan Al-Quran. Pemilihan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikelompokkan menjadi dua kata, yaitu pertama itu pemeliharaan Al-Quran dalam dada. Pemilihan Al-Quran dalam dada sering juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzuhu atau penghafalannya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunannya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Sederhanaan ini yang membuat mereka memiliki waktu yang luang yang cukup yang digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Masyarakat Arab waktu itu sangat cenderung lagi membanggakan kesusastraan. Mereka membuat ratusan ribu syair kemudian dihafalnya di luar kepala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka otomatis untuk memelihara apa yang diturunkan kepada haruslah dari hafal. Yang kedua itu pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharaannya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan tetapi juga tulisan. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang diturunkan Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Hal ini menjadi bukti bahwa penulisan Al-Quran telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan oleh Ibrahim Al-Bayari tentang sekelumit histori Umar bin Khattab ketika mendapat informasi bahwa saudaranya masuk Islam. Lalu ia marah besar kepada adiknya setelah ditemuinya sedang membaca Al-Quran. Poin B itu pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Utsman dalam motif dan caranya. Motif Abu Bakar adalah dikhawatirkan beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyak hufaz yang gugur dalam berperangan yang banyak menelan korban daripada Quri. Sedangkan motif Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya perbedaan dan cara membaca Al-Quran yang disaksikan sendiri di daerah-daerah dan mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalinnya satu huruf, di antaranya 7 huruf itu mempersatukan kaum muslimin dan satu mushaf. Satu huruf tragedi di peperangan Yamamah yang mengunggurkan 70 orang sahabat yang hafiz Quran. Rasulullah SAW. Semula Abu Bakar keberatan dengan usul Umar dan dengan alasan belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi akhirnya Umar berhasil meyakinkan sehingga dibentuklah sebuah tiang dipimpin oleh Said bin Tasid yang rangka merealisasikan madat yang tugas suci tersebut. Hasil kerja yang berupa mushaf Al-Quran disimpan oleh Abu Bakar sampai akhir ayatnya. Setelah itu berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Sepanjang Umar mushaf diambil oleh Hafsah binti Umar. Yang C itu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia dan Azerbaijan. Pada waktu itu Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syariah dan Persia. Pada Hafiz
pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu saling berpendapat mengenai kiraan Al-Quran ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan. Di antara orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Qusaifah bin Yaman. Hasil kerja tersebut wujud 4 mushaf Al-Quran standar. 3 diantaranya dikirim ke Syam, Kufah, dan Basrah. Satu mushaf ditinggalkan di Madinah untuk berpegangan khalifah, yang kemudian dikenal dengan Asmuf al-Iman, agar persoalan silang berpendapat mengenai bacaan dapat diselesaikan hasil kerja panitia. Meskipun Al-Quran telah dibukukan pada masa Utsman bin Affan, umat Islam meyakini bahwa di dalamnya tidak ada perubahan dari apa yang Rasulullah terima. Yang D itu pemilihan Al-Quran pada masa Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan pengumpulan pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri, yang menunjukkan kesepakatan atau ijma akan kemutawiran Al-Quran yang tertulis dalam mushaf. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh mushaf yang lain yaitu sebagai berikut. Pertama itu ayat-ayat dan surat tersusun rapi dengan urutan turunannya. Yang kedua itu dalam mushaf ini tercantum bacaan ayat-ayat sesuai bacaan Rasulullah SAW. Bacaan yang paling murni dalam mushaf ini sama sekali tidak ada sesuatu yang menjadi sebab perbedaan bacaan Al-Quran. Masalah ini sangatlah penting sekali. Yang ketiga itu mushaf ini mengandung tansis dan takwil yang menjelaskan peristiwa serta kondisi yang menyebabkan ayat-ayat dan surat Al-Quran diturunkan. Penjelasan tersebut berbeda di tepi mushaf. Pada periode umum Utsman terjadi perbedaan begitu mencolok antara mushaf sahabat dan orang-orang yang berpihak kepada mereka. Tahib bin Abdullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Masih ingatkah Anda ketika menyodorkan mushaf kepada orang yang mereka menolaknya? Sekarang di mana mushaf itu? Tunjukkanlah mushaf itu. Siapa yang tahu mushaf itu bisa menghilangkan perbedaan yang terjadi." Setelah Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Utsman, bentuklah pemilihan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Tidaklah berkembang secara pesat mengenai pemeliharaan dan ilmu-ilmu Al-Quran pada masa ini. Pada masa ini, Al-Quran hanya berkembang pada diri sendiri dan praktek-praktek penetapan hukum yang telah dalam Al-Quran. Ali bin Abi Thalib merupakan pengumpulan pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri, yang menunjukkan kesepakatan atau ijma akan kemutawiran Al-Quran yang tertulis dalam mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tidak dapat melakukan perkembangan dalam ilmu Al-Quran karena pada awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib langsung dihadapi ke dalam persoalan yang sangat sulit, yaitu masalah pembunuhan Utsman dan juga timbulnya kekacauan dan pemerintah. Suku Al-Qais untuk membantunya dari 30 orang yang diajukan Sikan Abu Aswan kemudian memerintahkan juru tulis itu mengambil mushaf dan zat pewarna yang berbeda dengan mendungakan untuk berpesan kepada stafnya. Dari pernyataan Abu Aswad ini dalam pemilihan Al-Quran menuliskan kembali harokat Al-Quran dengan tinta yang berbeda. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.